Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu penyebab mengapa cerita-cerita khurafat terkait guru sekumpul ini harus tetap dibahas dan diluruskan. Karena sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Memang guru sekumpul orangnya sudah tidak ada, tapi ajaran-ajarannya itu masih ada. Yang kita pun sebenarnya tidak mengetahui apakah itu ajaran benar-benar berasal dari guru sekumpul atau bukan. Karena bisa jadi itu ajaran yang dibuat oleh orang-orang setelah beliau, yang mencatut nama beliau dengan tujuan tertentu. Bisa jadi dengan tujuan menghancurkan akidah kaum muslimin. Bisa jadi juga karena tujuan dunia. Dan urusan akidah ini urusan yang besar. Akidah itu ibarat pondasi. Kalau pondasi sudah salah, pondasinya lemah, mana mungkin kemudian bangunan di atasnya menjadi bangunan yang baik dan kuat. Sebagai contoh, beberapa komentar yang diberikan oleh pecinta guru sekumpul ketika kami membantah cerita khurafat yang mengatakan guru sekumpul itu memiliki surga sendiri dan kemudian bisa memasukkan siapa saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Ada yang kemudian berkomentar, semua yang hidup ini akan terlihat amalnya setelah meninggal dunia. Begitu juga dengan abah guru sekumpul yang diketahui kealimannya, terbukti dengan begitu banyaknya para takziah yang datang pada saat pemakaman beliau. Bahkan semua aktivitas di kota Banjarmasin itu berhenti total. Kalau memang guru sekumpul itu khurafat seperti yang dituduhkan, maka tidak akan terjadi seperti itu. Sementara YouTuber ini tidak jelas orangnya, tidak jelas keilmuannya, tidak jelas juga matinya seperti apa. Ya. Jadi begini, banyak atau sedikitnya pentakziah orang yang datang ketika beliau meninggal dunia itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwasanya beliau pasti benar. Anda tahu ulama Syiah, Khomeini, berapa pentakziah yang datang? Ramai luar biasa. Apakah kemudian perkara tersebut bisa dijadikan data untuk mengklaim bahwasanya ajaran Khomeini itu benar? Tentu tidak. Benar atau tidaknya sebuah ajaran, sebuah keyakinan, itu diukur kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Silakan buktikan, adakah para ulama, terutama mereka ulama yang masyhur, yang mereka menyampaikan hajat mereka, meminta tolong kepada guru-guru mereka yang sudah meninggal dunia? Katakanlah Imam Syafi'i. Pernahkah Imam Syafi'i melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai murid guru sekumpul tersebut? Madad ya Syekhi Imam Malik. Madad ya Malik, madad ya Malik. Tidak ada. Tidak ada Imam Syafi'i mengkultuskan Imam Malik, mengatakan Imam Malik punya surga sendiri. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah mengaku mempunyai surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke surganya sesuai dengan kehendaknya. Lebih hebat siapa guru sekumpul dengan Imam Syafi'i? Dan masih banyak lagi cerita-cerita khurafat dan perkara-perkara agama yang diada-adakan terkait nama guru sekumpul ini. Di dalam kitab wasiat Habib Abu Bakar Al-Habsyi, gelarnya Al-Abbas, beliau sempat menduduki pangkat Qutbul Ghaus sesudah Sayyidi Muhammad Amin Qutbi. Ujar Sidin, selama bekas upi ada di rongga manusia, kurang nangin upi bakasnya itu ada lagi di rongga,
selama ada bekasnya itu, malaikat memintakan kepada Allah keampunan segala dosa kurang itu. Kurang minum kopi tadi masih ada bekasnya di rongga. Malaikat memintakan apa? Yang kedua, selama tasbih ada di badan kita, walau kada dipakai dalam kantong tasbih, ya kan? Tasbih dalam kantong kada dipakai, selama tasbih ada dalam kantong, sama malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu segala dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah keyakinan-keyakinan yang seperti ini kemudian dibenarkan, diikuti, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum? Karena terbukti wahyu masih terus turun. Syariat masih terus bertambah, ibadah masih terus ada yang baru. Artinya agama Islam ini belum sempurna. Masih perlu penambahan-penambahan, terutama di dalam perkara-perkara ibadah. Belum lagi cerita-cerita khurafat yang lain. Yang dikatakan guru sekumpul ditemui Nabi, dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW, itu cerita bohong. Keluarga Nabi Muhammad SAW saja, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, ketika mereka mengalami kesusahan, tidak pernah Nabi datang menemui mereka. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu bisa menemui orang-orang yang masih hidup, maka keluarga dan para sahabat beliau SAW lebih berhak untuk beliau temui. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi SAW menemui mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kebanyakan orang-orang yang meyakini hal-hal semacam ini, mempercayai klaim-klaim orang yang mengaku bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, mereka dukung perkataan mereka, klaim mereka dengan hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia telah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dipakai dan difahami oleh orang-orang tarekat sufi sesuai dengan kemauan mereka, untuk membenarkan klaim-klaim mereka yang mengaku bisa bertemu dengan Nabi secara sadar di dunia ini. Dan bagaimana penjelasan tentang hadis ini? Kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali di dalam cuplikan video berikut. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara singkat, pertama hadis tambahan bahwa siapa yang tambahan akan melihatku di waktu bangun, itu umumnya perawi tidak meriwayatkannya, sehingga dianggap ziyadah munkar, yaitu tambahan yang tidak sahih. Itu jawaban pendeknya sih. Ya. Kemudian anggaplah tambahan itu sahih. Maka para ulama ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka secara amaliyah, bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri, ini tarekat ini nisbatnya ke Abu Bakar Siddiq, ini ke Ali bin Abi Thalib, itu banyak. Itu klaim. Tapi artinya secara praktis. Maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup.
siapa yang bermimpi bertemu denganku, insya Allah akan bertemu denganku di waktu terjaga, yaitu di waktu Nabi masih hidup. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan jasad, kita bertemu. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu, antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Mimpi saja jadi hujah. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf diberi umum bahwasanya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak, termasuk ya nominator pemalsu hadis paling banyak, di antaranya adalah al-mutasawwifah, ahli sufi. Tapi memang tidak rekor nomor satu nih. Nomor satu ada Syiah Rafidah. Dan ada kesamaannya dengan, karena agama Syiah juga dibangun di atas tasawuf. Yang mewali-walikan itu, keramat-keramat itu banyak di kalangan Syiah. Makanya ada beberapa benang merahnya barangkali. Oleh sebab itu tafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa munkar, tafsir seperti ini mungkar, tidak ditemukan di kalangan as-salaf, tidak ditemukan di kalangan ulama-ulama ahli as-sunnah. Wallahu ta'ala alam.